Guernica adalah sebuah kota kecil dekat Bilbao, Spanyol. Kota kecil ini menjadi sasaran pengeboman oleh kaum nasionalis sewaktu Perang Sipil Spanyol. Perang Sipil Spanyol merupakan pintu masuk menuju Perang Dunia Kedua. Kaum Republikan yang disokong oleh Soviet melawan kaum nasionalis yang disokong oleh Jerman dan Italia. Film ini akan berfokus pada aksi pengeboman kota Guernica oleh pasukan Nazi Jerman. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. 1937, Perang Sipil Spanyol pecah. Perang dimulai dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco. Uni Soviet masuk lalu membantu pihak Republikan. Jenderal Franco dibantu oleh Hitler dan Mussolini. Hitler dan Mussolini menggunakan perang ini sebagai uji coba kendaraan tempur dan taktik perang baru sebelum dipakai di perang selanjutnya. Sebuah film propaganda diputar, menggambarkan kemenangan telak pihak Republikan. Angkatan Udara Nazi Jerman di Spanyol dipimpin oleh von Richthofen, sepupu dari Red Baron. Seorang jurnalis asal Amerika Serikat bernama Henry terlihat tidak suka dengan tayangan ini. Sementara itu, di kantor pers internasional, seorang penerjemah bernama Teresa baru saja tiba dari Madrid. Seorang jurnalis Prancis sedang asik menerbitkan artikelnya lewat telepon. Namun tiba-tiba salurannya diputus. Teleponnya diputus karena dia memberitakan kekalahan kelompok Republikan. Pada tahun itu, pers dari kedua belah pihak mendapat sensor yang berlebihan. Masing-masing pers hanya boleh memberitakan propaganda saja. Teresa memiliki hubungan spesial dengan bosnya yaitu Vasily. Dia memberikan seikat bunga dan sebuah kado berisi piringan lagu Johann Sebastian Bach. Sementara itu di pinggiran kota Bilbao, seorang fotografer sekaligus rekan kerja Henry bernama Martha melihat seorang pilot Nazi Jerman yang dipukuli. Setelah itu, dia menghampiri Henry lalu mengajaknya ke garis depan. Henry menolak ajakan Martha dan malah menunjukkan gambar peta pergerakan pasukan buatannya. Tentu saja gambar itu hanyalah fiksi karena Henry tidak memiliki sumber yang jelas. Karena terus didesak oleh Martha, ditambah tuntutan pekerjaan, mau tidak mau Henry harus pergi ke garis depan. Di perjalanan, terlihat pasukan Republikan yang tertunduk lesu karena kalah perang. Sesampainya di medan pertempuran, Martha langsung melakukan pekerjaannya. Karena objek yang dia foto terlalang kabut, Martha nekat maju ke garis depan. Sniper, senapan mesin dan mortar membayang-bayangi Martha. Martha rela bertaruh nyawa agar masyarakat dunia tahu bagaimana mengerikannya teknologi ciptaan Nazi Jerman. Pergerakannya akhirnya diketahui oleh musuh. Tembakan senapan mesin segera dilayangkan. Ambisi Martha secara tidak langsung membahayakan dirinya serta teman-temannya. Untung saja, komandan pasukan bergerak dengan cepat dan menyelamatkan Martha dari amukan senapan mesin musuh. Sepulang dari medan pertempuran, masalah mereka belumlah usai. Sebuah pesawat Jerman mengejar lalu meledakkan mobil mereka. Seluruh dokumen dan kamera habis tak bersisa. Hal ini memaksa mereka untuk pergi ke kantor pers internasional di pusat kota Bilbao. Di kantor pers internasional, Henry bertemu dengan teman lamanya yaitu Marco. Henry mengetahui kalau sebenarnya Marco ini secara diam-diam menulis artikel untuk kelompok fasisme. Singkat cerita, Marco, Martha, dan Henry menghadap Teresa untuk melapor. Rupanya Teresa sangat kagum dengan semua tulisan Henry. Namun pada artikel terakhir yang ia tulis mengenai Bergara, membuat Teresa agak sedikit marah. Karena Henry menulis berita bohong mengenai perlawanan kelompok Republikan di sana. Di sisi lain, Martha mendapat kamera baru. Namun sepertinya kamera itu cukup jadul dan hanya memperlambat kerja mereka. Sementara itu, 160 km dari kota Bilbao, Legion Condor pimpinan von Richthofen berkumpul di sebuah lapangan udara. Richthofen nampaknya agak kesal dengan ditangkapnya satu pilot bomber Jerman kemarin. Dia menegaskan agar anak buahnya disiplin dalam menjalankan segala tugas. Pada malam harinya, Henry membawakan kamera dan minuman untuk Martha. Tapi entah apa yang terjadi, Martha tidak membuka pintu kamarnya. Singkat cerita, Vasily kedatangan tamu dari konsulat Uni Soviet. Vasily mencoba bernegosiasi mengenai adiknya yang sedang ditahan di Gulag.
Adiknya ditahan di Gulag karena terindikasi sebagai pengikut Trotsky. Konsulat Soviet memberi syarat agar mencarikannya seorang musuh komunisme lalu ditukar dengan adiknya. I will find a crime to fit in with. Perhaps you could bring me an end. Cerita kembali ke Henry. Dia meminta tolong Maria mengirimkan artikelnya ke Amerika tanpa sensor. Tapi tak lama kemudian, Teresa datang dan mengajaknya mengikuti tur kantor. Selaku ketua Badan Pers Internasional Spanyol, Vasily merasa kalau Henry adalah jurnalis yang tidak dapat dipercaya. Teresa mengatakan akan menjaga dan mengawasi Henry. Singkat cerita, mereka tiba di pemberhentian pertama. Henry dan Teresa terlihat saling mengagumi. Mereka mengobrol sambil berjalan ke atas. Teresa bukanlah penganut komunis seperti orang kebanyakan. Dia adalah seorang loyalis yang ingin melihat demokrasi berkembang di Spanyol. Teresa mengenakan pin yang berasal dari almarhum ayahnya. Pin itu adalah logo klub sepak bola Athletic Bilbao. Ayah Teresa merupakan mantan pesepak bola yang bermain di klub Athletic Bilbao. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah sakit bantuan pemerintah Uni Soviet. Di dalam rumah sakit, terdapat banyak warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban perang sipil ini. Hola. Hola. Teresa mendesak Henry agar menulis ini dalam artikelnya lalu disebarkan ke seluruh dunia. Guernica, 21 April 1937. Tur mereka berlanjut dengan menonton sebuah pertunjukan tari tradisional. Teresa mengajak Henry, Marco, dan Marta ke rumah bibinya yang tidak jauh dari sana. Di perjalanan, dua orang ibu-ibu sedang beradu mulut dengan pedagang di pasar. Rupanya, ibu itu adalah seorang penganut fasisme. Di sisi lain, seorang jurnalis yang terlambat bergabung dengan kelompok Tur ditangkap dan dianggap sebagai mata-mata. Jurnalis itu beralasan tersesat, lalu hampir menyerang ke wilayah musuh. Vasily disuruh oleh Nikolai untuk menembak mati jurnalis itu. Karena ragu-ragu, akhirnya Nikolai sendiri yang menembaknya. Nikolai kembali mengingatkan Vasily untuk membawakannya seorang musuh masyarakat jika ingin adiknya selamat. Akhirnya, Teresa dan kawan-kawan tiba di rumah bibinya. Di sana, dia sudah disambut oleh Begonia dan Isabel. Isabel berencana akan menikah dengan pacarnya yang sedang bertempur di garis depan. Dia sangat antusias menunjukkan gaun pernikahannya yang ia gambar sendiri. ¿Te gusta? Muy bonito. Singkat cerita, Begonia mengajak mereka makan siang bersama. Di sisi lain, Letkol von Richthofen menunjuk kota Bilbao menjadi target serangan udara. Di sana, tidak ada satupun pesawat Republikan yang siap mengudara. Sebelum makan siang dimulai, Marco menunjukkan trik sulapnya di depan orang-orang. Teresa dan Henry saling beradu pandang, tanda mereka saling menyukai. Sebuah musik dimainkan dan mereka menari di halaman. Namun tiba-tiba, sebuah pesawat Nazi Jerman melintas lalu melepaskan tembakan tepat di tengah-tengah mereka. Kegembiraan seketika berubah menjadi ketegangan. Teresa meminta Henry untuk menulis berita ini dan dia sebarkan ke Amerika. Keesokan harinya, Vasily sangat marah ketika mengetahui kalau Teresa mengundang para jurnalis asing ke rumah keluarganya. Dia bertambah marah karena Henry berani menulis kekalahan dan penderitaan kelompok Republikan. Go! Di depan Vasily, Teresa tidak mengesahkan artikel buatan Henry. Padahal tadinya, Teresa sendiri yang menyuruh Henry menyebarkan keadaan sesungguhnya di Spanyol. Tentu saja, Henry sangat kesal dengan sikap Vasily dan Teresa. Yang mereka inginkan hanyalah menulis berita propaganda kemenangan Republikan. Kembali ke Angkatan Udara Jerman, Letkol von Richthofen memperkenalkan termit sebagai bahan baku bom mereka. Termit merupakan bahan kimia yang bisa melelehkan besi hanya dalam hitungan detik. Di 8 menit pertama, termit tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Malam kembali tiba. Henry menerima pesan dari Teresa agar bertemu di teater pukul 19.30 besok. Vasily yang sudah mengetahui rencana Teresa malah menambah pekerjaannya.
sehingga Teresa harus kerja lembur. Vasily mengajak Teresa ke acara resepsi besok malam, karena dalam pengawasan, mau tidak mau Teresa harus mengiyakan ajakan Vasily. Hari resepsi pun tiba, di sana juga ada Henry yang datang. Teresa meminta maaf kepada Henry mengenai artikelnya yang harus disensor. Dia tidak punya pilihan lain karena Vasily terus mengawasinya. Singkat cerita, mereka berdua berdansa bersama. Henry mengatakan akan menulis artikel tentang perang Spanyol dan penderitaan rakyatnya, tapi tidak di Spanyol. Itu berarti Henry berencana pergi dari Spanyol. Tentu saja hati Teresa menjadi sedih. Mereka sadar menginginkan hal yang sama, yaitu menulis kebenaran dengan bebas. Tapi semua itu tidak dapat terjadi jika Teresa masih berada di Spanyol. Lalu mereka berdua pun berciuman di depan Vasily. Karena terganggu dengan kedatangan Vasily, Teresa mengajak Henry ke sebuah gudang, tempat barang-barang antik disembunyikan dari perang. Dan mereka berdua pun melanjutkan aksinya. Sejak malam itu, Henry dan Teresa menjadi semakin dekat. Di dalam kantor, Vasily dan Nikolai sudah menunggu. Vasily sengaja memasukkan stempel sensor ke dalam mantel milik Henry. Nikolai bersandiwara dengan mengumumkan kalau stempel kantor telah dicuri. Penggeledahan dilakukan dan ditemukanlah stempel itu di dalam mantel milik Henry. Karena cemburu, ditambah mendapat desakan dari Nikolai untuk menemukan musuh revolusi, Vasily rela menjebak Henry. Dari belakang, Teresa mengatakan kalau itu adalah mantelnya. Saat berciuman tadi, Teresa menyelipkan lipstiknya di kantong mantel milik Henry. Tanpa dia sadar, masalah ini akan menyeret Teresa kepada NKVD. 26 April 1937, Letkol von Richthofen mempersiapkan anak buahnya untuk mengebom kota Guernica. Dia juga memperkenalkan strategi Blitzkrieg yang sudah dibahas di Berlin selama berbulan-bulan. Pesawat bomber Jerman mulai diisi dan siap diterbangkan. Henry mendapat kabar dari Marco kalau Teresa berada di penjara NKVD yang berada di kota Guernica. Sesuai perjanjian, Vasily telah mencarikannya musuh revolusi. Dia meminta adiknya agar dibebaskan dari Gulag. Namun, semua itu telah terlambat. Stalin sudah terlanjur memerintahkan membunuh semua pengikut Trotsky. Di dalam penjara, Teresa dipaksa membuka baju dan disiram dengan air. Di sisi lain, Henry dan kawan-kawan tiba di kota Guernica. Mereka mencari alamat yang dipercaya sebagai penjara rahasia NKVD. Di saat yang bersamaan, pesawat bomber Jerman mulai memasuki pintu gerbang kota Guernica. Lonceng gereja dibunyikan, tanda warga sipil harus dievakuasi. Kondisi kota yang tenang berubah menjadi tegang. Hanya dalam hitungan detik, puluhan bom Jerman dijatuhkan, menghancurkan pasar, rumah, serta gereja di kota itu. Wali kota setempat mengarahkan warganya agar berlindung di balai kota. Di tengah bom yang berjatuhan, Henry terus mencari Teresa. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Isabel yang akan mengambil gaunnya. Tapi, gaun pernikahannya telah terbakar karena terkena bom. Tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi warga. Balai kota dihancurkan, warga panik berhamburan. Tak selang beberapa lama, Henry berhasil menemukan Teresa yang berada di penjara sendirian. Sesegera mungkin, Henry membawa Teresa ke tempat yang aman. Masalah mereka bertambah ketika Vasily yang juga ikut mengejar Henry dan kawan-kawan. Jalan-jalan kota hancur pasca pengeboman. Jenazah warga tergeletak di tanah. Suara sirine kembali terdengar, pesawat bomber Jerman seakan tidak ada habisnya. Henry dan Teresa lari ke sebuah gudang bawah tanah, namun tak lama kemudian gudang itu terkena bom dan jebol. Mereka berdua memutuskan lari keluar, tapi di luar kondisi tidak lebih baik. Tanpa sengaja, Henry bertemu dengan Marco dan Marta.
Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain lari tanpa arah tujuan. Bom termit mulai dijatuhkan. Rumah-rumah warga yang hancur kini terbakar tanpa bisa dipadamkan. Di tengah serangan itu, perut Teresa terkena pecahan bom. Darah segar terus mengalir dari perutnya, sementara Marco mencari bantuan. Di tangan Henry, Teresa memberi pesan agar menceritakan kisah ini ke seluruh dunia. Lalu, dia pun tewas tepat saat seorang suster datang. Henry tidak bisa membendung air matanya. Kisah cinta mereka harus berakhir dengan singkat. Vasily yang tidak bisa menerima kepergian Teresa memilih bunuh diri di depan Henry dan rekan-rekannya. Teknologi Jerman yang mengerikan telah membakar habis kota Guernica sampai rata dengan tanah. Api dari kebakaran tidak bisa dipadamkan. Warga kota terpaksa mengungsi keluar. Henry langsung kembali ke kantor pers dan menceritakan pengalamannya lewat telepon ke New York. Dan film pun selesai. Taktik serangan kilat sukses meratakan kota Guernica. Selain kota Guernica, Letkol von Richthofen juga mengebom kota Stalingrad dan Warsawa. Tahun 1939, Perang Sipil Spanyol resmi berakhir dan kelompok fasis keluar sebagai pemenang. Pengeboman kota Guernica diabadikan oleh pelukis terkenal asal Spanyol yaitu Pablo Picasso. Lukisan ini diberi nama Guernica. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.